Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Fatia dari kelas 11 TJKT 1. Di sini saya akan membacakan tugas teori 3. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan web server menurut artikel tersebut. Jawaban, web server adalah sebuah perangkat lunak dan keras yang bisa memberikan data setelah menerima permintaan klien lewat protokol HTTP atau HTTPS. Nomor 2, sebutkan dua komponen utama yang terdiri dalam web server. Jawaban, web hosting, web server, karena sama-sama bisa menjadi tempat penyimpanan data website. 3. Mengapa browser seperti Chrome atau Firefox disebut sebagai klien dalam konteks web server? Karena klien tersebut adalah browser yang sudah sering digunakan. Dengan menggunakan klien tersebut, web server akan memberikan respon dari permintaan dalam bentuk halaman website. Nomor 4. Apa fungsi utama web server dalam menerima permintaan dari klien? 1. Melindungi keamanan sistem, menjadi penyimpanan log server, penyedia akses ke database, menampilkan konten pada website, mengelola sumber daya yang ada di server, bertanggung jawab untuk bad balancing. Nomor 5. Jelaskan perbedaan antara web server dengan web hosting berdasarkan artikel. Web hosting maupun web server memang sama-sama menjadi tempat penyimpanan data website, akan tetapi perbedaannya server memiliki RAM, prosesor, dan hard disk yang ukurannya bisa sesuai rank server. 6. Mengapa tanpa server sebuah website tidak bisa diakses, lambat atau sering down? Karena web server sangat penting dan dibutuhkan karena berperan penting sebagai penyimpanan dan akses yang mudah. 7. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 fungsi tambahan dari web server selain menerima dan merespon permintaan HTTP atau HTTPS. Melindungi keamanan sistem, menjadi penyimpan log server, penyedia akses ke database, menampilkan konten pada website, mengelola sumber daya yang ada di server, bertanggung jawab untuk load balancing. 8. Uraikan bagaimana cara kerja web server dimulai dari permintaan pengguna hingga halaman ditampilkan. Jawaban, permintaan dari user dan prosesnya. User akan memasukkan situs website yang akan diakses ke dalam kolom pencarian browser. Setelah itu, browser akan mengirimkan permintaan data ke server website. Server kemudian akan memproses permintaan tersebut dengan cara menganalisis, mengambil data, menjelaskan script, dan yang terakhir adalah mengirimkan hasil ke browser pengguna. Nomor 9. Apa peran web server dalam memproses permintaan dan kemudian menampilkan halaman web? Jawaban, menerima permintaan, memproses permintaan, menjalankan prinsip server side, mengirimkan respon, memastikan keamanan. 10. Sebutkan 4 jenis web server yang disebut dalam artikel. Jawaban, IIS atau Internet Information Service, Limpet, NGINX, 4 Avanse. Selanjutnya nomor 11. Jelaskan karakteristik atau keunggulan dari IIS Internet Information Services. Jawaban, IIS merupakan server yang bekerja di jenis protokol seperti TCP atau IP, DNS, atau software lainnya. Server ini memiliki manfaat untuk merangkai sebuah website atau situs. Nomor 12. Apa yang membedakan Limpet dari web server lainnya menurut artikel? Jawaban, basisnya yang open source dan bisa memberikan dukungan untuk sistem Unix atau Linux. 13. Mengapa Nging sering menjadi pilihan untuk lalu lintas tinggi, high traffic?
Jawaban, karena server ini memiliki fitur keunggulan seperti access control, file serving, virtual host, URL waiting, dan lain sebagainya. 14. Jelaskan peran Avanza sebagai salah satu jenis web server. Karena server ini mudah penerapannya dan memiliki program mendukung dengan layanan lengkap seperti SSI, kontrol, akses, dan PHP. Nomor 15. Apa saja fitur-fitur yang biasanya disediakan oleh web server seperti disebut dalam artikel? Jawaban, HTTPS atau HTTP, caching, loading balancing, dynamic content support, static connect support, logging, server side security. Nomor 16. Mengapa fitur caching penting dalam web server? Jawaban, karena tujuannya untuk membuat waktu akses jadi lebih cepat dan beban server bisa berkurang. Nomor 17. Mengapa fitur logging atau pencatatan aktivitas penting untuk web server? Jawaban, karena data pencatat ini berguna untuk bahan pemecahan masalah serta analisis untuk website. Nomor 17. Mengapa fitur logging atau pencatatan aktivitas penting untuk web server? Karena data pencatat ini berguna untuk bahan pemecahan masalah serta analisis untuk website. Nomor 18. Apa manfaat dari adanya dukungan terhadap konten dinamis dan statis oleh web server? Jawaban, fleksibilitas, personalisasi, interaktivitas, efisien. 19. Apa yang dimaksud dengan load balancing dalam konteks web server dan mengapa penting? Jawaban, server website yang memiliki fitur untuk mengurangi, membagi atau mendistribusikan beban kerja ke beberapa server yang lain. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja website. 20. Jelaskan bagaimana web server berperan dalam keamanan website termasuk enkripsi dan protect akses. Jawaban, enkripsi menggunakan protokol HTTPS untuk mengenkripsi komunikasi antara browser dan server, melindungi data dari penyadapan. Firewall menggunakan firewall untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan mencegah serangan. Konfigurasi keamanan, mengkonfigurasi server dengan pengaturan keamanan yang tepat untuk mengurangi resiko serangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.